Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum Perkawinan yang beranggotakan saya sendiri, Alivia Meike, yang kedua ada Sri Jarwanti, yang ketiga ada Gustiana Arifah, dan yang keempat ada Desi Widianingsih. Di sini kami akan membahas mengenai usia perkawinan. Yang pertama ada batasan usia dalam perkawinan. Perkawinan usia muda itu merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, dalam keadaan yang sangat memaksa atau darurat, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua tersebut. Di PPT sudah tertera ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batasan usia dewasa yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pasal 330 KUH Perdata, usia 21 tahun atau sudah menikah. Yang kedua ada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, usia 18 tahun. Yang ketiga ada pasal 7 Undang-Undang Pemilu, 17 tahun atau sudah kawin. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, 18 tahun. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kesejahteraan Anak, 21 tahun. Dan selanjutnya pasal 39 dan 40 Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal 1 Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, 18 tahun, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, 18 tahun, pasal 1 ayat 4 Undang-Undang tentang Pornografi, 18 tahun, pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 18 tahun, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 18 tahun. Untuk mengetahui lebih dalam penjelasannya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Sri Jarwanti NIM 179 akan menjelaskan mengenai usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki, sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Sedangkan menurut KUH Perdata pasal 330, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin. Artinya, dewasa adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Jika belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin, telah dikatakan dewasa. Meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa. Selanjutnya, batas usia perkawinan menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariat Islam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang akan menjelaskan mengenai usia balik menurut para ulama. Usia anak yang telah sampai dewasa disebut fase balik. Pada usia ini, anak telah memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut ulama Hanafi, tanda balik
bagi seseorang laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya, ditandai dengan tahun, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Kemudian, menurut Imam Malik, usia balik ditandai dengan keluarnya mani dalam kondisi tidur atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Kemudian, menurut Imam Syafi'i, batasan balik adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali, untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau berumur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan masa menstruasi atau haid. Kemudian, menurut Al-Ghazali, sebagai fase akil, tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar atau perilaku yang salah, perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Ia sudah paham dan mampu membedakannya. Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif di tiap-tiap negara. Secara garis besar, usia balik untuk menikah antara umur 15 sampai 21 tahun. Baik, saya Gustiana Arifah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Jadi, menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia secara umum terdapat dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana di situ dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa pernikahan itu hanya dapat diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Yang mana ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita. Karena dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak itu adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya, yang mana salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yakni pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang mana seharusnya itu tidak boleh dibeda-bedakan hanya semata-mata berdasarkan atas perbedaan jenis kelamin. Maka pembedaan yang demikian itu sudah jelas merupakan diskriminasi. Kemudian dalam pertimbangan yang sama disebutkan bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita itu tidak saja menimbulkan suatu diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak,
sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Nah, oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, sehingga ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia itu sesuai dengan undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, yang mana bagi seorang perempuan itu 16 tahun dan laki-laki itu berusia 19 tahun. Kemudian telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 2. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti bisa dipertanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi